Assalamualaikum teman-teman, ayah bunda semuanya. Kita ketemu lagi dan kita lanjutin yang obrolan kemarin ya. Ini tentu saja sebagai sharing. Jadi kemarin Mbak Hajar bertanya soal mana sih yang lebih baik, anak dikasih gadget sendiri atau sharing dengan orang tuanya. Nah sesungguhnya tidak ada mana yang lebih baik, tetapi kita harus lihat konteksnya sesungguhnya. Kalau misalnya anak masih balita, tentu saja kan nggak pas kalau dikasih sendiri, karena itu kaitannya dengan gadgetnya itu sendiri, nanti bisa cepat rusak karena biasanya anak-anak kan suka langsung pencet-pencet. Nah kalau ini sekarang kalau misalnya anak yang usia tanggung ya, anak usia tanggung ini yang menjadi dilematis karena mereka itu udah ngeh dengan teknologi, kadang malah cepatan mereka daripada bundanya gitu. Sementara kalau misalnya dikasih sendiri juga nguasain, kemudian bundanya malah justru ayah bundanya nggak bisa make gitu misalnya. Nah tentu ini sulit untuk dijawab mana yang lebih baik, karena sesungguhnya nggak ada yang lebih baik, tetapi paling tidak gini, kita harus bisa mengukur, menimbang konsekuensinya. Kalau misalnya anak sendiri, kita bicara anak usia tanggung ya, misalnya anak usia tanggung sampai masa jelang pubertas lah, jelang dewasa, peralihan ya. Nah ini saya sudah ngalamin ini ya, ngalamin uji coba semuanya ya, bukan berarti anak buat tempat uji coba, tapi sesungguhnya kan ketika kita bangun komunikasi dengan anak itu kan kita juga bisa melihat mana yang itu efektif dan ternyata tidak efektif. Nah dalam gadget ini dulu sempat saya sharing gadget, tetapi kan kemudian gini, ketika kemudian teman-temannya bawa ngajak mabar misalnya, itu kemudian dia nggak bisa gitu kan. Kemudian misalnya di HP saya punya aturan sendiri bahwasanya HP-nya ibu jangan dikasih ini, jangan dikasih game gitu. Ini menjadi penting, aturan itu menjadi penting sehingga ketika anak itu pakai ke gadget orang tua itu nggak kemudian semena-mena kemudian dia nguasain. Ini yang selalu saya tekankan ke anak ketika dia pakai gadget saya, setiap kali dia mau misalnya lagi nganggur gadgetnya gitu. Nah saya selalu bilang jangan ngisi game di HP-nya ibu gitu kan ya. Terus kemudian kendalanya semakin tambah usianya, teman-temannya pada mabar, kemudian mereka bisa berkolaborasi untuk bermain gitu. Dia kemudian akhirnya ya ada gadget yang itu kita kasihin, ini untuk main game, tapi ada syaratnya adalah parental controlnya dinyalain gitu, karena itu untuk keamanan. Nah jadi gini, ketika kita pasang parental control itu juga kita nggak semata kemudian gaya diktator ya, karena kalau gaya diktator itu jadinya begini, anak bisa saja, karena parental control itu, fitur itu kan anak bisa mematikan dengan cara apa? Dia buat email baru ya kan, dan emailnya itu pakai email dewasa. Kita kemarin singgung tentang email dewasa di serial yang sebelumnya ya. Nah ini kan daripada dia mencuri di belakang punggung kita, mendingan kan kita harus obrolin dulu gitu. Saya suka ngobrol gini, jadi boleh pakai ini, gadgetnya dipakai, misalnya dipakai adik, boleh diisi game, tetapi ada syaratnya adalah fitur parental controlnya dinyalakan dengan cara gadget itu dipakai emailnya adik sendiri gitu, jangan email ibu atau email bapak gitu, karena itu nggak layak untuk digunakan gitu. Nah dan itu pun juga proses negosiasinya agak lama, karena kan tentu saja ketika dia kemudian download sesuatu, pasti kan ada pemberitahuan ke HP saya, dan begitu kemudian misalnya saya pencet yes, saya membolehkan itu untuk di-download di HP-nya, baru dia bisa download gitu. Memang agak ribet, tapi artinya
itu lebih kita bisa lebih memahami sesungguhnya berapa lama anak kita screen time-nya itu berapa lama, kemudian dia download mainan apa saja. Dan kalau misalnya kita setting parental control itu otomatis kan itu pakai emailnya dia, dan emailnya dia itu otomatis akan terbatasi secara sendirinya oleh sistem yang itu membatasi, termasuk kalau misalnya dia download permainan yang itu bukan untuk usianya, itu otomatis dia nggak bisa mendownload. Makanya kalau misalnya kayak ini kan di laptop yang memang dia biasanya pakai, itu setiap kali download permainan yang itu di luar usianya dia nggak bisa. Misalnya game Roblox gitu kan, kadang saya suka tanya ke anak itu, Dek tadi main apa aja, itu game dewasa nggak kok, itu kan kalau game dewasa itu aku nggak bisa download, kemudian game dewasa itu isinya aku nggak bisa mengakses. Jadi yang main di situ, yang aku misalnya main Roblox itu ya memang anak-anak seusiaku gitu. Jadi ngobrolnya ya obrolan seusiaku gitu. Jadi memang perkembangan ini itu kita nggak sebatas membatasi ya kan, tapi juga kita juga sebagai orang tua, kita juga belajar juga di satu sisi, belajar dari mereka dengan sesungguhnya di dalam game itu ada apa gitu kan, obrolannya tentang apa. Termasuk juga saya seringkali mengingatkan gini, kalau misalnya temenmu yang di game itu ngomongnya misalnya saru-saru atau gimana, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada gitu kan. Kalau misalnya ada, gimana caranya gitu kan. Kalau misalnya nah itu otomatis akan tereliminir gitu, akan kesensor oleh sistem kalau dia sampai berkata kasar. Jadi itu sesungguhnya itu juga saya jadi tahu gitu, ternyata kalau misalnya memang dia pakai fitur anak, obrolan yang itu pakai kata-kata kasar itu otomatis kesensor. Jadinya itu juga kan, dan semua itu kan sesungguhnya kita bisa obrolin dengan anak ya, apa sih sesungguhnya kenapa kita perlu membatasi supaya jangan kita berkata kasar di media sosial. Kemudian kalau misalnya kita menemukan itu, respon kita bagaimana gitu kan, itu kan sesungguhnya kita bisa obrolin dengan anak secara secara enak gitu, nyaman, sehingga ketika kita memutuskan entah gadget itu mau sharing dengan kita sebagai orang tua, ataupun gadget itu mau anak kita fasilitasi sendiri, tentunya itu perlu proses komunikasi yang intens antara orang tua dan anak. Nah, itu juga yang sehingga kita perlu senantiasa untuk belajar, karena fitur-fitur itu selalu berkembang. Dan kalau kita berhenti belajar, maka kita jadi nggak tahu sesungguhnya ada perkembangan apa. Mungkin di bagian keamanannya itu ada perkembangan fitur apa lagi, atau misalnya ada isu apa lagi yang itu terkait dengan digital parenting. Jadi itu saja, ini sudah 8 menit 20 detik, semoga tidak terlalu lama. Insya Allah nanti akan sharing lagi. Jadi ini nanti kaitannya tentang menyapih anak dari fitur parental control. Jadi saya cukupkan itu dulu. Semoga bermanfaat sharing ini, barangkali bisa diambil manfaatnya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini saya hanya sharing terutama bagaimana konteks ayah bunda semuanya itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan konteks masing-masing, dan ini hanya sebagai pandangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.